Oke, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa. Bagaimana kabarnya kelas 7? Tetap semangat ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Oke, di tahun pelajaran baru ini ketemu lagi dengan Pak Effendi yang akan membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di awal tahun pelajaran ini materi yang akan Pak Gus sampaikan tentang teks deskripsi ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba kalian dengarkan sebuah lagu ini. Mungkin kalian sudah sering mendengar atau sudah hafal ya, coba lagunya apa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang ku puja sepanjang masa. Pulau kelapa amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Lambai-lambai diuji pantai, berbisik-bisik raja ya, tahu ya lagunya? Kira-kira apa judulnya anak-anak lagu tersebut? Dan siapa pengarangnya? Ada yang tahu? Ya, judulnya adalah Rayuan Pulau Kelapa ya, diciptakan oleh Ismail Marzuki. Nah, anak-anak, Ismail Marzuki menggambarkan mendeskripsikan dengan lagu, yaitu tentang keindahan alam Indonesia, kesuburan Indonesia ya, dituangkan dalam sebuah lagu. Nah, di situ ada kata-kata ya yang mendeskripsikan tentang keindahan atau kesuburan ya atau kekayaan alam Indonesia. Nanti kalian cari, kalian temukan kata-kata apa yang di situ dikatakan mendeskripsikan suatu objek atau suatu benda. Ya, baik, supaya kalian lebih paham, mari kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Nah, pengertian teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek atau hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat atau merasakan hal yang disampaikan ya. Itu pengertian teks deskripsi tadi ya. Nah, berikutnya, objek apa ya yang bisa dideskripsikan? Jadi apa saja? Bisa sekolah, bisa tempat wisata, bisa pentas seni, bisa tempat bersejarah ya, atau mungkin orang tua kita, ayah kita, ibu kita, nah itu bisa kita deskripsikan ya, dan lain-lain, masih banyak. Nah, kemudian tujuan dari teks deskripsi, tujuannya apa? Nah, untuk menjelaskan pengalaman yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera ya.
Nah, anak misalnya kalian pergi ke suatu tempat atau melihat sesuatu, ya, atau pengalaman apa yang bisa kalian deskripsikan, bisa kalian gambarkan melalui pengamatan panca indera, bisa melalui mata, bisa melalui hidung, penciuman, bisa melalui pendengaran, bisa melalui kulit atau lidah juga bisa. Nah, itu berhubungan dengan panca indera tadi ya. Berikutnya tujuannya adalah untuk mengenalkan atau mempromosikan objek atau tempat atau orang tertentu. Nah, di sini ya, mempromosikan objek, tempat atau orang tertentu. Nah, sekarang banyak toko-toko online atau zaman yang modern ini apa saja bisa dipromosikan, bahkan bisa lewat internet atau lewat media massa. Jadi seolah-olah ketika orang itu melihat, membaca, terus wah, jadi akan tertarik ya, akan tertarik dari promosi tersebut. Nah, itu tujuan dari teks deskripsi ya. Nah, oh iya, jangan lupa anak-anak, sambil kalian mendengarkan, memperhatikan, menyimak video pembelajaran ini, kalian siapkan ya pulpen atau alat tulis tempat mencatat supaya kalian nanti punya arsip untuk catatan ya. Jadi biasanya kalau hanya mendengar saja itu akan cepat hilang. Tapi kalian harus punya catatan ya, dicatat dari pertama, nanti kalian bisa ulang lagi video ini. Oke, sekarang ciri-ciri teks deskripsi. Kira-kira apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu ya. Teks deskripsi itu ciri-cirinya pasti menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, berikutnya melibatkan kesan indera ya, pasti menggunakan panca indera tadi ya. Gambaran objek dengan jelas melalui mata, melalui penciuman, melalui hidung, bisa lidah ataupun kulit ya. Nah, itu. Kemudian membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi pendengar, pembaca itu bisa merasakan dari apa? Dari penggambaran atau melukiskan sesuatu tadi. Nah, kemudian menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku itu bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kamus KBBI ya. Ilmiah itu artinya bisa dipercaya ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi fakta. Jadi ciri-cirinya fakta. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, tadi jadi objeknya itu dijelaskan secara terperinci, tidak hoax ya, tidak tidak asal-asalan. Nah, berikutnya adalah jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya ya, berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi dua kategori ya. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks ya. Kemudian yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain ya, atau masuk dalam cerpen, masuk di novel, lagu, iklan, dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam teks lain itu ada teks deskripsi yang masuk di situ. Nah, sekarang kita lihat contohnya satu persatu ya. Nah, ini contoh teks deskripsi yang berdiri sendiri. Nah, contohnya, aku adalah benda yang berbentuk lingkaran. Aku mempunyai banyak angka. Aku mempunyai jarum yang selalu berputar. Aku adalah benda titik. Nah,
ini teks deskripsi yang berdiri sendiri, penggambaran suatu objek. Kira-kira apa anak-anak ini? Bendanya apa kira-kira? Iya, bendanya adalah benda jam ya. Jadi digambarkan aku itu sebuah bentuk lingkaran, aku punya banyak angka, aku punya jarum yang selalu berputar. Nah, aku adalah benda jam. Berikutnya teks yang deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya, pagi itu waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon filisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua tangannya dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-anaknya yang duduk berderet di bangku panjang lain di depan kami. Hari itu adalah hari yang agak penting. Hari pertama masuk SMP. Nah, ini penggambaran yang menjadi bagian teks lain ya, atau teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Nah, ini kalau dipanjangkan teks ini masih panjang menjadi cerpen ya. Nah, ini di sini ada teks deskripsinya, penggambaran ya. Nah, penggambarannya apa? Di sini adalah tentang suasana ya, suasana yang apa ya, yang menyenangkan ketika hari pertama masuk sekolah di SMP. Nah, anak-anak, demikian tadi pelajaran yang singkat ini yang bisa Pak Guru sampaikan tentang teks deskripsi ya. Nah, di lain waktu nanti kita akan sambung lagi masih lanjut tentang teks deskripsi ini ya. Nah, untuk tugas kalian seperti yang Pak Guru sampaikan tadi adalah tugasnya kalian mencari lagu tadi, Rayuan Pulau Kelapa ya. Kalian nyanyikan, hafalkan teksnya, liriknya dihafalkan, terus nanti kalian videokan ya, nanti kirim ke Pak Guru ya. Besok Pak Guru masih tunggu sampai besok, kalian mencari lagunya, kalian hafalkan, terus nanti kirim ke Pak Guru ya. Nah, nyanyi yang baik ya, yang suaranya yang bagus, belajar. Nah, karena apa? Lagu itu adalah juga contoh teks deskripsinya ada di situ ya. Oke, sampai di sini dulu Pak Guru ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalian catat ya yang Pak Guru sampaikan tadi, kalian ringkas supaya kalian punya catatan sendiri. Oke, sampai bertemu lagi dan salam sehat.